Dalam episode istimewa ini, kita akan menggali jauh ke dalam salah satu bab tergelap sejarah, sebuah pagi yang mengubah dunia. Sambutlah kisah pahit di balik awal Desember 1941, ketika langit di Pearl Harbor diselimuti asap dan api. Mari kita bersama-sama memahami tragedi penyerangan Pearl Harbor, detik-detik yang membentuk perjalanan sejarah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti perjalanan sejarah bersama kami. Serangan Pearl Harbor, 7 Desember 1941. Serangan udara mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Sasebo di Pearl Harbor, aktif Pulau Oahu, Hawaii, oleh Jepang yang mempercepat masuknya negara tersebut Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II. Pemogokan ini merupakan puncak dari memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dan Amerika selama satu dekade Jepang. Pada akhir tahun 1930-an, kebijakan luar negeri Amerika di Pasifik bergantung pada dukungan terhadap hal tersebut Tiongkok, dan agresi Jepang terhadap Tiongkok tentu saja akan membawa Jepang ke dalam konflik dengan Amerika Serikat. Sejak tahun 1931, pemerintah Tokyo telah memperluas kendalinya atas provinsi di Tiongkok Manchuria, dan tahun berikutnya Jepang memperkuat kekuasaan mereka di wilayah tersebut dengan pembentukan negara boneka Manchukuo. Bentrokan di jembatan Marco Polo dekat Beijing pada tanggal 7 Juli 1937 menandai dimulainya perang terbuka antara Jepang dan Front Persatuan Nasionalis Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok. Sebagai tanggapan, pemerintah Amerika Serikat memberikan pinjaman pertamanya ke Tiongkok pada tahun Ninatino Tikimatiopu. Pada bulan Juli 1939 AS mengumumkan penghentian perjanjian perdagangan dan navigasi 1911 dengan Jepang. Mulai musim panas 1940, AS mulai membatasi ekspor bahan-bahan yang berguna dalam perang ke Jepang. Antara bulan Juni 1940 dan krisis yang menentukan pada bulan Desember 1941. Ketegangan terus meningkat. Pada bulan Juli 1941, ketika Jepang telah menduduki seluruh Indochina dan menjalin aliansi dengan kekuatan poros Jerman dan Italia, pemerintah AS memutuskan semua hubungan komersial dan keuangan dengan Jepang. Aset Jepang dibekukan, dan embargo diumumkan terhadap pengiriman minyak bumi dan bahan perang penting lainnya ke Jepang. Kaum militeris terus mendapatkan pengaruhnya di pemerintahan Tokyo. Mereka sangat membenci bantuan AS kepada Tiongkok yang saat ini telah ditingkatkan. Mereka melihat diinvasi Jerman ke Uni Soviet merupakan peluang yang tak tertandingi untuk menjalankan kebijakan agresi di timur jauh tanpa bahaya serangan dari belakang oleh pasukan Tentara Merah. Meskipun demikian, negosiasi yang bertujuan untuk menemukan semacam pemahaman antara Amerika Serikat dan Jepang terjadi pada musim gugur tahun 1941, dan baru pada akhir bulan November menjadi jelas bahwa tidak ada kesepakatan yang mungkin terjadi. Pada akhir tahun 1930-an, kebijakan luar negeri Amerika di Pasifik bergantung pada dukungan terhadap hal tersebut Tiongkok, dan agresi Jepang terhadap Tiongkok tentu saja akan membawa Jepang ke dalam konflik dengan Amerika Serikat. Sejak tahun 1931, pemerintah Tokyo telah memperluas kendalinya atas provinsi di Tiongkok Manchuria, dan tahun berikutnya Jepang memperkuat kekuasaan mereka di wilayah tersebut dengan pembentukan negara boneka Manchukuo. Bentrokan di jembatan Marco Polo dekat Beijing pada tanggal 7 Juli 1937 menandai dimulainya perang terbuka antara Jepang dan Front Persatuan Nasionalis Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok. Sebagai tanggapan, pemerintah Amerika Serikat memberikan pinjaman pertamanya ke Tiongkok pada tahun 1938. Meskipun Jepang terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat hingga hari terjadinya serangan Pearl Harbor, pemerintahan Perdana Menteri Hideki memutuskan perang. Yamamoto Isoroku, Panglima Armada Gabungan Jepang, telah merencanakan serangan terhadap armada Pasifik AS dengan sangat hati-hati. Ketika armada Amerika tidak lagi beraksi, jalan bagi penaklukan Jepang tanpa hambatan atas seluruh Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia akan terbuka. Perintah penyerangan dikeluarkan pada tanggal 5 November 1941.
Dan pada tanggal 16 November gugus tugas tersebut memulai pertemuannya di Kepulauan Kuril. Namun, para komandan diinstruksikan bahwa armada tersebut mungkin ditarik kembali jika negosiasi di Washington DC menghasilkan hasil yang menguntungkan. Pada tanggal 26 November, Wakil Laksamana Nagumo Chuichi memimpin armada termasuk 6 kapal induk, 2 kapal perang, 3 kapal penjelajah, dan 11 kapal perusak ke suatu titik sekitar 275 mil, 440 km, utara Hawaii. Dari sana total sekitar 360 pesawat diluncurkan. Armada Pasifik AS telah ditempatkan di Pearl Harbor sejak April 1940. Selain hampir 100 kapal angkatan laut, termasuk 8 kapal perang, terdapat angkatan militer dan udara yang besar. Saat ketegangan meningkat, Laksamana Suami E. Kimmel dan Letnan Jenderal Walter C. Short yang berbagi komando di Pearl Harbor diperingatkan akan kemungkinan perang, khususnya pada tanggal 16 Oktober dan lagi pada tanggal 24 dan 27 November. Pemberitahuan tanggal 27 November kepada Kimmel dimulai dengan, pengiriman ini harus dipertimbangkan peringatan perang. Selanjutnya mengatakan bahwa negosiasi telah berhenti dan mengarahkan Laksamana untuk melaksanakan pengerahan pertahanan yang sesuai. Kimmel juga diperintahkan untuk melakukan pengintaian dan tindakan lain yang Anda anggap perlu. Komunikasi pada hari yang sama kepada Short menyatakan bahwa aksi permusuhan mungkin terjadi kapan saja dan, seperti mitra angkatan lautnya, mendesak tindakan pengintaian. Menanggapi peringatan-peringatan ini, tindakan-tindakan yang diambil oleh para komandan Angkatan Darat dan Angkatan Laut terbukti dari peristiwa tersebut jauh dari cukup. Short memerintahkan peringatan terhadap sabotase dan memusatkan sebagian besar pesawat tempurnya di pangkalan di Weller Field dalam upaya mencegah kerusakan pada pesawat tersebut. Dia juga memberi perintah untuk mengoperasikan 5 set radar bergerak yang dipasang di pulau itu dari pukul 4 pagi hingga 07.00 yang dianggap sebagai periode paling berbahaya. Namun, pelatihan radar masih berada pada tahap yang jauh dari tingkat lanjut. Simmel, meskipun intelijennya belum mampu menemukan elemen penting dalam armada Jepang, terutama kapal lini pertama di divisi kapal induk 1 dan 2 tidak memperluas aktivitas pengintaiannya ke barat laut, yang merupakan titik logis untuk melakukan serangan. Ia menambatkan seluruh armada, kecuali sebagian yang berada di laut, di pelabuhan, dan mengizinkan sebagian personelnya untuk mengambil cuti darat. Tak satu pun dari petugas ini menduga bahwa pangkalan di Pearl Harbor akan menjadi sasaran serangan. Dalam hal ini, tidak ada indikasi bahwa atasan mereka di Washington sadar akan bahaya yang akan datang. Dalam 10 hari antara peringatan perang pada tanggal 27 November dan serangan Jepang itu sendiri, tidak ada tindakan tambahan yang diambil oleh Washington. Pada minggu dini hari, 7 Desember, Washington mengetahui bahwa Duta Besar Jepang telah diinstruksikan untuk meminta wawancara dengan Menteri Luar Negeri pada pukul 1 siang 07.30 waktu Pearl Harbor. Ini merupakan indikasi jelas bahwa perang sudah dekat. Pesan tersebut memerlukan waktu untuk diuraikan. Dan pesan tersebut baru sampai ke tangan Kepala Operasi Angkatan Laut sekitar pukul 10 pagi lewat 30 menit. Itu dikirim ke Departemen Perang antara jam 9 pagi dan pukul 10 pagi. Jenderal George C. Marshall, Kepala Staf Angkatan Darat AS, sedang menunggang kuda dan tidak melihat kiriman sampai dia tiba di kantornya sekitar pukul 11 pagi lewat 15 menit. Kepala Operasi Angkatan Laut, Laksamana Harold Stott, bahkan saat itu tidak menyangka bahwa komunikasi tersebut memerlukan instruksi tambahan apapun kepada Kimmel. Namun Marshall memutuskan untuk mengirimkan peringatan baru dan memberi perintah kepada komando militer untuk berkomunikasi dengan Angkatan Laut. Dia tidak menelepon, takut perkataannya akan disadap, dan malah mengirimkan kirimannya melalui telegram. Namun terjadi kesalahan komunikasi, dan peringatan tersebut baru sampai ke Hawaii setelah serangan dimulai. Penting untuk dicatat bahwa tuntutan tersebut belum diajukan hingga tengah hari, hanya 1 jam sebelum pesawat Jepang mendarat di pangkalan. Di Pearl Harbor sendiri, ada beberapa insiden yang, jika ditafsirkan dengan tepat, mungkin bisa memberikan peringatan singkat. 4 jam sebelum momen penentuan,
kapal selam Jepang terlihat oleh kapal penyapu ranjau USS Condor. Sekitar 2,5 jam kemudian, komandan kapal perusak USS Worth mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia telah menyerang, menembaki, dan menjatuhkan bom kedalaman ke kapal selam yang beroperasi di wilayah pertahanan laut dekat Pearl Harbor. Sementara Kimmel menunggu konfirmasi atas laporan ini, Jepang melancarkan permusuhan. Pada jam-jam pagi yang sama, prajurit Angkatan Darat AS, George Elliot, yang berlatih pada radar yang disetel setelah waktu penutupan normalnya, melihat sejumlah besar pesawat terbang di layar. Ketika dia menelepon letnanya, dia diberitahu untuk mengabaikan pengamatan tersebut, karena penerbangan pembom B-17 dari Amerika Serikat diperkirakan akan terjadi pada saat itu. Sekali lagi sebuah peluang terlewatkan. Pada bulan Juli 1939 AS mengumumkan penghentian perjanjian perdagangan dan navigasi 1911 dengan Jepang. Mulai musim panas 1940, AS mulai membatasi ekspor bahan-bahan yang berguna dalam perang ke Jepang. Antara bulan Juni 1940 dan krisis yang menentukan pada bulan Desember 1941. Ketegangan terus meningkat. Pada bulan Juli 1941, ketika Jepang telah menduduki seluruh Indochina dan menjalin aliansi dengan kekuatan poros, Jerman dan Italia, pemerintah AS memutuskan semua hubungan komersial dan keuangan dengan Jepang. Aset Jepang dibekukan, dan embargo diumumkan terhadap pengiriman minyak bumi dan bahan perang penting lainnya ke Jepang. Kaum militeris terus mendapatkan pengaruhnya di pemerintahan Tokyo. Mereka sangat membenci bantuan AS kepada Tiongkok, yang saat ini telah ditingkatkan. Mereka melihat diinvasi Jerman ke Uni Soviet merupakan peluang yang tak tertandingi untuk menjalankan kebijakan agresi di Timur Jauh tanpa bahaya serangan dari belakang oleh pasukan Tentara Merah. Meskipun demikian, negosiasi yang bertujuan untuk menemukan semacam pemahaman antara Amerika Serikat dan Jepang terjadi pada musim gugur tahun 1941, dan baru pada akhir bulan November menjadi jelas bahwa tidak ada kesepakatan yang mungkin terjadi. Pukul 08.50 serangan gelombang kedua dimulai. Kurang berhasil dibandingkan yang pertama, namun menimbulkan kerusakan parah. Kapal perang USS Nevada terkena serangan torpedo selama gelombang pertama. Namun posisinya di ujung Battleship Row memberikan kebebasan bertindak yang lebih besar dibandingkan kapal besar lainnya yang ditambatkan. Upaya tersebut dilakukan ketika gelombang kedua melanda. Kapal itu terkena 7 atau 8 bom dan mendarat di ujung saluran. Kapal perang USS Pennsylvania dibakar oleh bom, dan 2 kapal perusak yang ditambatkan di dekatnya menjadi bangkai kapal. Sang penghancur USS Shaw terbelah 2 akibat ledakan hebat. Tak lama setelah jam 9 pagi-pagi, Jepang mundur. Tidak ada yang meragukan bahwa Jepang telah meraih kesuksesan besar. Arizona dan Oklahoma hancur dengan banyak korban jiwa, dan 6 kapal perang lainnya mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, dan kapal lainnya juga rusak. Korban militer AS berjumlah lebih dari 3.400, termasuk lebih dari 2.300 orang tewas. Kerusakan parah terjadi pada pesawat Angkatan Darat dan Angkatan Laut di darat. Jepang kehilangan 29 hingga 60 pesawat, 5 kapal selam jebol, mungkin 1 atau 2 armada kapal selam, dan kurang dari 100 orang. Namun, ada satu hal yang menghibur dari tragedi tersebut. Akibat disposisi yang dilakukan Kimmel, 2 kapal induk AS tidak berada di pelabuhan. USS Enterprise, di bawah Laksamana William F. Hasey, sedang menjalankan misi untuk memperkuat garnisun Pulau Wake dengan pesawat laut dan penerbang. USS Lexington melakukan misi serupa untuk mengangkut pengebom laut ke Midway. Operasi ini juga berarti 7 kapal penjelajah berat dan 1 divisi kapal perusak berada di laut. Enterprise dijadwalkan kembali ke Pearl Harbor pada 6 Desember, tetapi tertunda karena cuaca. Serangan Pearl Harbor sangat melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut dan Udara AS di Pasifik. Namun, dari 8 kapal perang tersebut, semuanya kecuali Arizona dan Oklahoma, akhirnya diperbaiki dan kembali beroperasi. Dan Jepang gagal menghancurkan fasilitas penyimpanan minyak penting di pulau itu. Besarnya bencana dan ketidaksiapan militer AS memicu banyak kritik dan menyebabkan banyak penyelidikan. Pandangan paling ekstrem mengenai bencana ini tidak ditemukan dalam banyak investigasi.
namun disebarluaskan setelah tragedi tersebut oleh mereka yang mendukung apa yang disebut dengan teori pintu belakang ke perang. Keberhasilan serangan terhadap Pearl Harbor terutama disebabkan oleh perkiraan Amerika yang salah mengenai kemampuan dan niat musuh. Demikian video singkat ini admin buat. Mohon maaf bila mana ada kekurangan ataupun tidak lengkap dalam penyampaian. Semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa like, komen, share and subscribe video ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.